yang menjadi pertanyaan, kayaknya apalah kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh umat Kristen yang yang apalah aku bilang ya, selain daripada merombak-rombak Alkitab itu kan masalah yang dipelintir-pelintirnya itu. Apa Poinnya kejahatan aja. Alkitab? Oke Bang, oke udah ditangkap sih Bang, udah ditangkap sih Bang. Silakan. Iya. Apa kejahatan orang Kristen? Jadi menurut Yesus sendiri ya, saya nggak mau pakai opini saya. Yang sekarang Bang, yang sekarang. Saya nggak mau opini Bang, saya jawab harus pakai data, jangan dituntun saya ya. Jadi menurut Yesus sendiri, kenapa orang-orang Kristen itu dikatakan jahat? Karena itu mereka itu melakukan sesuatu tanpa perintah dari Tuhan. Contoh, Anda menuhankan Yesus, berseru Yesus Tuhan, melakukan keajaiban atas nama Yesus dan sebagainya. Matius 7 ayat 22-23 itu kan sangat jelas sekali. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula. Pada hari ini aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenalmu, nyah kau daripadaku, hai para pembuat kejahatan. Real saat Abstrak ini apa? Bang. Abstrak itu Bang. Gini Bang, gini. Contoh gini Bang. Abang kalau abang tanyakan sama aku Melvin, apalah perbuatan Islam yang bertentangan dengan kemanusiaan? Aku kan jawab. Aku satu lah contohnya ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Contoh, menikahi 4 istri itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Itu jawabanku. Real perbuatan itu. Kalau ke Kristen, apalah perbuatan Kristen yang ya jahat sama itu? aja. Kalian menuhankan Yesus itu bertentangan dengan prinsip kemanusiaan. Bang, Karena nggak ada menurut kan, Yesus sendiri, nggak ada kan merugikan orang lain Bang. Nggak nah ada emang merugikan manusia itu, ketika Bang. kita menikahi 4 istri merugikan orang lain. Siapa yang dirugikan? Merugikan istri Siapa? pertama, istri kedua maksudnya itu Bang. Makanya itu Coba ketika tanya kita Nora, yang merugikan bisa orang lain itu begini loh Bang. Merugikan orang lain itu begini. Ketika ada suaminya selingkuh, istrinya yang dijadikan pelacur seperti yang ada di kitabmu. Itu baru merugikan orang. Maksudku, Suaminya bentar dulu, Yang suaminya saat ini yang masih melakukan terjadi, yang saat ini perselingkuhan. apa perbuatan- Tetapi wanitanya itu yang dijadikan pelacur, bahkan dijadikan aktor pemain seks di tempat umum. Seperti yang Siapa? tertulis di dalam 2 Samuel 12:11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum Buktinya, keluargamu Bang. sendiri. Diam dulu. Ini saya kasih dalil ini. Ya, aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara Bang, tersembunyi, itu abstrak tetapi itu, Bang. Yang saat aku akan ini melakukan maksudnya, hal itu apa secara perbuatan terang-terangan Malvin? di depan Yang jahat. seluruh mata orang Israel. Malvin, kau bisa diskusi nggak Malvin? Ini apa sih? Malvin, kau bisa Ini diskusi nggak, Delvin? jelas-jelas. Kalau kau tuh- bertanya, Bentar Bang, ini jelas-jelas, ya kan? Ini jelas-jelas Tuhan merugikan orang lain. Apa salahnya perempuan itu sehingga dijadikan aktor pemain seks di tempat umum? Apa salahnya perempuan itu? Ini merugikan. Kenapa Anda takut? Ustaz dibatasi Ustaz, nanti kena tombak. Ya, itu merugikan itu. Belum terjawab pertanyaanku Bang. Terserah, aku nggak ada peduli dengan kau. Kejahatan orang Saya Kristen menunjukkan kemanusiaan yang saya saat ini sedang terjadi. Yang saat ini yang tidak sesuai dengan kemanusiaan perbuatan orang Kristen. Mengawinkan sesama jenis. Nah, itu dia. Itu Di gereja ada kawin secara jenis, sesama jenis coba. oh, Ada di masjid. kira-kira begitu yang kumaksudkan. Enggak, kalau saya maunya itu kalau saya menjawab punya dasar Bible yang saya Jadi pakai gini, Bang, untuk urusan orang Kristen. Jadi, saya nggak peduli karena agama tidak Tunggu bentar. dulu Bang Bidel berjalan, sabar dulu. Karena Tunggu dulu. agama tidak Jawaban bisa dinilai dari perilaku orang. Agama itu dinilai dari kitab sucinya. Makanya tadi saya membawa kitab suci. Nah, seperti contoh yang tertulis di dalam 2 Samuel itu tadi. Ada orang yang nggak salah malah dipermalukan di tempat umum, dijadikan aktor pemain trot-trot. Nah, itu merugikan itu. Kalau kitab suci Bang, Abang nggak belum tentu yang Abang narasikan itu menjadi itu makna Satu-satu yang lah itu sebenarnya. kalau ngomong. Sebentar Oke lah, dulu. aku jawab dulu lah. Selesai lah dulu. Ya oke. Ya, tunggu dulu. Selesai dulu biar jangan kita timpatin di suara kan. Dia enak bilang jadinya. yang saya narasikan tidak seperti itu. Saya hanya membacakan. Di situ jelas-jelas Tuhan mau mengambil istri Daud.
Lalu istri Daud itu akan diprot-prot di tempat umum di depan seluruh mata orang Israel. Baca kalau nggak percaya, saya nggak menafsir. Bunyinya seperti itu. Artinya bang, Lah, artinya Tuhan mau, artinya Tuhan mau mengadakan adegan seks di tempat umum. oh Tuhan orang Kristen mau mengadakan itu kan interpretasi si abang. Bukan. Coba nih saya baca ya. Dengarkan baik-baik. Beginilah firman Tuhan. Tidak seperti itu. Dengar dulu. Iya ini dengar nih. Jangan nggak seperti itu tapi kamu nggak mau dengar. Beginilah firman Tuhan. Bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Coba kau terangkan apa maksudnya itu. Kalau bukan mau mengadakan adegan prot-prot di tempat umum. Ayo. Maksud abang Tuhan orang Kristen mau mengadakan adegan prot-prot melalui itu ayatnya seperti itu. Alah. Udah baca dulu, baca sendiri, baca. Jadi, di mana tadi itu ayat di mana? Kan, udah ngomong salah tapi baca aja belum, kan aneh kan? Aneh ini, salah tapi belum baca. Aduh. Dan hasil merugikan itu tahu lah ya. 2 Samuel 12 nomor 11 sampai 12. Ya, baca. Itu. Jadi, aku ini Alkitab nggak ada di tanganku ya, nggak ada di tanganku. Nah, aku kan? lagi di luar. Sekarang begini, aku bang, kami umat Kristen bukan tipe menghafal. Kami buka ayat aja, buka Alkitab gitu. Jadi tentang Samuel itu. Hukuman itu bang, jadi Saul itu pun dihukum, orang Israel pun dihukum. Jadi bang, kejahatan orang Israel. Jadi tadi itu maksudnya adalah bisa saja itu. Nah ini lucunya kamu baca aja belum udah nafsir. Kau baca dulu baru ditafsir. Ini baca aja ndak nafsir pula kau pasti salah. Dengar Bible berjalan. Tafsirmu jangan kau anggap langsung benar. Parah kan? Baca aja belum kok nafsir. Aneh kan? Dengar. Aduh. Parah kalian. Ke apa? Dengar. Kembali ke Malvin, dengar dulu, Le Simanurung. Parah kalian lu. Simanung Kalit. Kaisar. Le Manukalit, diam kau dulu. Kau sudah bilang kau tidak tahu dan tidak hafal. Sekarang yang merugikan itu tahu apa? Apakah ayat itu bisa dipersembahkan dibaca kepada anak di bawah umur? Kutanya sama kau, boleh? Jawab. Janganlah aku di-mute. Coba apa pertanyaanmu Kaisar? Apakah ayat yang dibacakan tadi Bibil berjalan itu boleh dibacakan atau boleh diterangkan kepada anak-anak di bawah umur? Apa tanggapan mereka? Dan kalau mereka bertanya kepada anak-anakmu misalnya di bawah umur dan dia bertanya kepadamu, apa jawabanmu? Apa jawabanmu? Itu merugikan anak di bawah umur. Paham kau di situ? Ribut kali kau, tenang biar ku jawab dulu. Bisa ku jawabkan? Semua isi Alkitab itu bisa diterangkan kepada siapa saja sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan siapa, Melvin? Contoh Nora gini. Untuk anak SD kelas 1, untuk apa ayat itu dibacakan? Bukan soal itu. Ketika kita ke gereja, apakah bisa pendeta itu memilih, aku lihat dulu lah ada anak kecil apa enggak? Kenapa di Yeskel 23 itu tidak pernah dihotbahkan? Jujur aja lah Melvin. Kenapa? Selama saya masih Kristen dengan bapak mama saya itu tidak pernah dihotbahkan itu, Melvin. Karena isinya kayak gitu. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamak. Cobalah dulu kau. Bagaimana pendeta membacakan itu? Itu jadi tema khotbahan. Jadi untuk kebutuhan jadi. Jangan kebutuhan. Jangan kebutuhan. Begini. Itu kau dengarkan saya baik-baik. Izin Bang Kaisar. Kau dengarkan saya ya. Lanjut. Yang namanya kitab suci itu nggak ada yang dibilang surat ini untuk kebutuhan. Nanti surat ini untuk kebutuhan. Surat Yeskel jangan, itu kebutuhan. Nggak bisa kayak begitu. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu, kalau yang sudah dikatakan itu adalah kitab suci. Bukan, kau cobalah kau dulu yang bacakan dulu. Saya mau minta kau besok hari Minggu
kau live kan atau kau video kan, kau suruh pendeta Iya. bacakan Yeskel 23 itu temanya dulu itu, coba. Maksudmu Coba, kubacakan lah. untuk anak SD? Tunggu dulu Nora. Maksudmu kubacakan Bukan, ayat itu di suruh sekolah? pendetamu. Suruh pendetamu. kenapa? Pendetamu Iya, di gereja, kok gereja apa itu? Kok HKBP kah? gereja- Atau apa? kok? Iya. HKBP aku. HKBP. HKBP. Hmm. Dokon tu pendetami. Menjahat Yeskel 23 i. Coba suruh deh itu jadi temanya dulu. Saya mau kau kalau bisa kau rekam itu sampai habis. Ya. Jadi. Tantangan enggak. Benar-benar jangan kamu ketawa itu. Jangan kau bilang masa ada pula kitab suci kebutuhan. Jadi gini Nora, tentang apa ya khotbah. Kalau khotbah itu sudah ditentukan di apa itu di almanak itu sudah ada jelas itu. Kenapa tidak pernah pendeta menghotbain itu? Itu saja dulu. Kenapa nggak pernah Kenapa? dibaca Tidak aja pernah. sih? Nggak Tidak pernah. Jangan kau berbohong lah itu. Saya minta jadi- tolonglah. Kristen kalau naik ke atas itu jujur. Pernahkah dihotbain di gereja itu? Mama saya saja baru tahu loh. Ternyata ada ayat seperti itu. Masa ada kayak begitu? Nggak tahu Mama. Di Yeskel 23. Emang kalau di gereja nggak pernah dihotbain sama pendeta Mama? Nggak pernah itu. Memang Masa kau berbohong di hampir nggak sini? pernah ya. Dengar Nora, Memang nggak pernah. Karena memang nggak kata-katanya pernah. Jadi kalau nggak vulgar. pernah, kenapa? Masalahnya di mana? Karena kata-katanya vulgar, tidak cocok. Apakah bisa Tidak cocok. dikatakan itu lagi kitab suci? Apakah itu bisa dikatakan kitab suci itu? Ketika itu tidak bisa dikonsumsi untuk anak-anak. Sementara ini adalah kitab suci halayak untuk umum. Cobalah kau mikir. Kenapa coba kayak mana? Biasa aja itu. Aduh, ya udah bagi kau biasa kalau kau belum membacakan. Mangoto-ngoto ido di Sebentar, suko sebentar, perbela. Perbela ya kau, perbela. Sebentar itu Kaisar. Kok Kau dengar dulu ya. Aku Sebentar. baca Alkitab Kau itu, dengarkan nggak ada saya. masalah Daya. kok. Saya begini ya. Saya itulah. Kenapa Kristen ini tidak pernah mau jujur. Makanya kalau diskusi, kalau tidak ada kejujuran dengan akal difungsikan, yang ujungnya debat kusir. Capek kadang, capek, iya betul. Selalu bilang begini, begini. Kenyataan pendeta itu aja juga malu membacakan itu. Gak usah kau pungkiri. Anak saya saja kalau mendengarkan kata payudara aja, udah jijik. Ya kali jijik. Di sana susunya dijama-jama, dada keperawan, apalah kayak begitu. Kitab Kidung Agung aja. Apalah kitab kayak begitu vulgar. Dibaca Kitab lagi Kidung Amsal Agung, 7. Kidung Agung, Marilah Nora, kita ada kayak memuaskan birahi. Alah, kau cari di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Gak ada di sana dikatakan di sana susunya dijama-jama. Sekarang gini, Karena kita kembali apa? ke topik. Tadi Kau dikatakan dengarkan. Oke, kau dengarkan. jangan saya, larikan ya. dari topik Biar- tadi. Saya tidak akan larikan. Kalau kau mengatakan, ya, kalau poligami itu merasa seperti tertindasnya seorang wanita, itu pemikiranmu. Karena apa? Bagi kalian itu lebih baik berzina. Berzina lebih baik. Tapi kau tidak memperhatikan perkataan di dalam Nora, Bible itu. jangan Kau engkau berzina. jangan kau masuk saya ketika saya ngomong itu. Saya moderator di sini, saya berhak untuk memit kau. Kau hitung dulu di seluruh Indonesia ini berapa persen Kau yang juga Nora, jangan bilang kami lebih pilih berzina. Memang nyata. Kemarin saya berdiskusi ada satu sama Kristen. Apa 2018 kemarin dia menceraikan istrinya. Terus saya tanya, kenapa tidak nikah lagi? Belum mau. Terus hasratmu bagaimana? Dia mengakui dia membeli perempuan di luar sana. Alah, banyak cerita kau. Itu yang saya suka Kristen, jujur, jangan munafik. Janganlah munafik kalau diskusi di room ini. Kita butuh kejujuran biar dapat edukasi. Di dalam kitab suci kalian aja tidak ada larangan poligami. Kau diam, saya tahu semuanya itu. Saya tahu semuanya. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Satu Pertanyaan istri saya, kami kau itu. diam aja Tidak dulu. lebih. Kau diam dulu sebentar. Kalau kau memang seorang laki-laki, kau dengarkan dulu perempuan yang ngomong. Kalau kau ikut ngomong, sama saja kau ini seperti perempuan. Jadi dengarkan dulu saya itu. Tapi jangan fitnah juga, biar itu. kau paham. Kau dengarkan. Kau kayak tidak tahu aja. Saya juga udah tahu bagaimana isi kitab suci kita itu dulu. Tapi itu dulu ya. Sekarang berbeda. Karena memang apa? Mulai saya cari mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, tidak ada dikatakan itu susunya dijama-jama. Gak salah apa itu. Jadi Sekarang hanya dengarkan karena saya itu baik-baik. menjadi mualaf. Saya mualaf karena saya tidak mau menyembah tiga Tuhan.
Jangan banyak cerita. Trinitas itu tidak ada itu. Masa Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Giliran Tuhan saya Yesus mati yang membangkitkan Tuhan Bapa. Ngawur ini. Ada Tuhan tingkat tinggi, ada Tuhan tingkat rendah. Bilanglah Nah itu, itu, kalau itu kau dengarkan karena aja itu. dulu. Saya belum selesai, jangan kau alihkan ke situ. Ya, konsep dulu poligami. Kau mengatakan itu adalah suatu kesesatan buat kalian. Sementara di dalam kitab suci kalian, ya, kau tidak bisa menghilangkan perjanjian lama. Bagaimanapun sudah kalian ambil kitabnya Yahudi, kalian jadikan itu adalah kitab kalian, Bible. Nah, dengarkan, Daud berzina dengan Bathsheba. Sampai keturunannya kepada siapa? Yesus. Yesus anak hasil dari Yesus keturunan dari apa? Poligami. Poligami. Jangan kau pungkiri itu. Di sinilah Menentang sekarang yang yang namanya. maksudku. Kau diam dulu. Aduh, ini perempuan atau laki-laki. Woi, kau pakai rok lah. Dengarkan dulu saya ngomong. Poligami. Dah, kalau nanti naik ya, saya kasih tahu sama kau. Kristen tidak ada poligami. Karena apa? Kalian ya, kalian tidak pernah membaca kitab suci kalian tuh baik-baik. Apa dikatakan Bible? Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya bertanya sama kau, apakah konsep poligami itu artinya mengurangi istri? Tidak. Konsep poligami itu artinya menambah istri. Kalian diperbolehkan menambah istri tanpa mengurangi. Maksudnya apa? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kau mau menambah istrimu satu lagi, jangan kau ceraikan yang pertama. Itu namanya konsep poligami, bro. Tapi lucu, di dalam kitab suci kalian lagi dikatakan, jikalau seorang perempuan dan laki-laki sudah menjadi satu daging. Satu daging, kau itu aja sudah dikatakan suami istri kau. Kau bawa perempuan masuk ke dalam hotel satu daging, kau sudah jadi suami istri kau. Baik kali cerita kau. Pernikahan aja di dalam kitab kalian tidak ada disebut. Perkawinan. Apa bedanya perkawinan? Binatang pun kawin. Binatang aja kawin. Jadi jangan kalian itu selalu menyerang keislaman dengan poligami. Emang siapa sih yang poligami semua? Kalau semua umat muslim di sini, laki-lakinya berpoligami, saya rasa perempuan-perempuan di sini sudah pada habis semua. Poligami itu bukan perintah wajib. Itu solusi. Bahkan dikatakan Allah di situ, lebih baik satu saja. Baca kau baik-baik konteksnya. Jangan kau asal asbun aja kau. Kau menentang poligami, berzina boleh. Gigit kiper kau tuh. Poligami itu bukan banyak istri. Poligami itu membatasi istri. Di Kristen ada nggak batasan istri? Nggak ada. Mana dalilnya batasan istri? Nggak ada. Jadi poligami itu membatasi istri, bukan banyak istri. Itu yang perlu dipahami. Dan terakhir saya mendengarkan kalau tentang poligami nih. Agama yang melarang poligami sama dengan agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Itu pasti. Jangan munafri, ya. Jangan munafri. Agama yang membatasi istri adalah agama yang melegalkan poligami. Apa? Agama yang melegalkan perzinahan. Itu pasti itu. Yesus mengajarkan poligami kok. Lukas 18:29-30. Itu legalitas dari Yesus itu jelas. Tapi legalitas ini untuk muridnya, pengikutnya. Kristen ini kan bukan pengikut. Lukas 18. Iya, Lukas 18. Berapa tadi, Bang? Hah? Nomor berapa tadi, Bang? 18-nya? Coba baca di 29-30. Benar nggak? 29-30. Sebentar, Bang. Saya pakai Coba manual dibaca. pula, Bang. Mudah-mudahan saya nggak keliru ya. Upah mengikuti Yesus. Kata Yesus kepada mereka. Ini hanya 3 ayat saja. Petrus berkata, kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut engkau. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa itu juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Meninggalkan Banyak istri, juga, Bang. meninggalkan istri akan mendapatkan lipat ganda kan? Banyak juga, Bang. Nah.
Tanya itu Bunda Nora. Di ini juga ya Bang Gurunda di Keluaran 21 ayat 10 ya juga ya. Iya betul. Aduh, mendapatkan 100 istri di surga, Matius 19 nomor 29. Tapi yang bertanya pada saat itu kan Petrus. Petrus kan orang Yahudi. Yesus mengizinkan orang Yahudi poligami. Kalau Kristen ini nggak mau poligami ya biarkan aja mereka. Zina boleh nggak? Ya, jangankan zina lagi sama lagi aja boleh kok. Jangankan istri di poligami, Tuhan aja di poligami kok sama mereka. Iya dah. Ya Allah. Ya so suci. Masih mau jangan kau so datang suci. besok. Masih mau kau datang besok. Alamak udahlah. Dia memprotes poligami, Tuhannya poligami, mereka nggak protes. Yesaya 54 ayat 1 sampai 5, Tuhan poligami janda-janda mandul. Cek kalau nggak percaya itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam, Ya, Bang. saya mohon izin mau bertanya dulu buat guru-guru juga semua, boleh nggak, penting buat saya, mengganggu sekali. Saya juga mualaf dari tahun 2006 karena saya menikah. Ya, Oke, silakan, Bang. saya mau tanya, kenapa nabi-nabi baik dari Israel ataupun dari Arab itu datangnya dari timur tengah ya gitu? Itu aja sih pertanyaan saya. Kenapa nggak dari daerah barat ataupun utara? Kenapa mesti di timur tengah gitu? Boleh dikasih pencerahannya? Terima kasih. Bang Jumah silakan mau jawab. Ustaz Alif. Ya mungkin Gurunda lagi. Ini ada Oke. Kiai Al-Kores. Oke, saya jawab ya. Ya, makasih. Oke, jadi daerah Timur Tengah itu kalau kita ibaratkan di Indonesia ini seperti Papua. Tidak mungkin daerah aman itu dikirim tentara. Kira-kira mungkin enggak, Bang? Daerah aman dikirim tentara, Bang? Enggak. Nah, kenapa daerah timur ini yang dikirimi Nabi ya? Karena kita tahu sendiri bangsa Israel itu adalah bangsa yang biadab, bangsa yang barbar, bangsa yang tegar tengkuk. Itu awalnya, ya Tuhan itu ingin tetap membimbing bangsa Israel, tapi mereka itu bangsa yang tegar tengkuk. Setiap ada nabi dibunuh, terus Tuhan itu mengirim nabi-nabinya ke sana dulu. Seperti saya ibaratkan tadi, tidak mungkin daerah aman dikirimi tentara. Nah, daerah-daerah itu selain itu tidak sebiadab mereka, Bang. Nah, tapi mereka itu selalu ditolak. Nah, karena selalu ditolak, maka dialihkan lagi ke bangsa yang barbar lagi. Kita tahu bagaimana zaman jahiliyah kan? Iya. Orang hamil, Bang, itu dijadikan taruhan zaman jahiliyah itu. Untuk menentukan itu yang dikandung laki-laki atau perempuan, dibunuh perempuan itu lalu dibelah perutnya, Bang. Itu terjadi nggak di dunia lain, Bang? Di di negara-negara wilayah lain? Terjadi nggak itu? Nggak terjadi, Bang. Orang Arab kalau punya anak perempuan, Bang, dikubur hidup-hidup zaman itu. Ya, jadi intinya apa? Intinya yang dikirim para nabi itu adalah bangsa-bangsa yang betul-betul barbar. Lihat, kaum Sodom dikirim nabi, akhirnya dihancurkan. Kaum Ad dikirim nabi, ditolak, dihancurkan. Betul enggak? Betul. Nah, jadi untuk daerah-daerah aman ngapain? Nanti daerah-daerah aman itu mengikut nabi yang paling terakhir itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu, Bang, jawabannya. Satu kali lagi, kalaupun begitu bukannya, mohon maaf Bunda, bukankah lebih parah lagi di daerah Romawi sana gitu, penyembah berhala gitu? Lengkapi lagi. Ya, baik. Silakan Ustadz Alif. Saya tambahkan ya. Berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak D, saya turut menambahkan pertama yang Rasulullah kabarkan dalam sebuah hadis dibahas itu
Kamil Anbiya gitu, ada berapa banyak para nabi? Maka Rasulullah menjawab 124.000 nabi. Wa kamil rasul, dan berapa banyak para rasul utusan Allah? Ada 313. Jadi para nabi dan para rasul itu sangat banyak. Nah, sehingga Al-Quran menyebutkan walikulli ummatir rasul, setiap umat itu ada rasulnya, ada utusan Allah gitu. Setiap umat itu ada utusannya. Makanya dari 313 ringkasan dari ada 124.000 nabi, itu ada 313 yang menjadi rasul. Nah, ketika membahasnya tentang masalah ada yang dibahas kekhususan kisah, makanya Al-Quran mengabarkan kisah-kisah mereka para nabi di dalam surah Yusuf ayat terakhir itu akan menjadi sebagai ibroh untuk kita pelajari. Jadi cukup mewakili sekian banyak kisah para nabi yang tidak dikisahkan di dalam Al-Quran gitu loh. Itu banyak hakikatnya para nabi itu. Para rasul itu banyak. Hanya kita tidak mengetahui semuanya kan gitu. Hanya yang wajib kita ketahui sesuai dengan yang tertulis. Makanya Al-Quran di dalam surah An-Nisa dijelaskan. Para rasul itu warasulan qad qasasnahum alaika min qablu warasulan lam naksushum alaik. Jadi para rasul itu ada yang dikisahkan kepada Rasulullah, yang dijelaskan kepada umatnya, ada juga yang tidak dikisahkan. Maka yang perlu kita ketahui sesuai dengan apa yang dikisahkan gitu. Sebagaimana tadi yang dijelaskan oleh Pak Desugi. Yang tidak dikisahkan, ya kita tidak perlu cari tahu. Setiap umat itu ada rasulnya gitu loh. Nah seperti itu, makanya dari sekian banyak kisahnya yang dibahas, itu cukup mewakili sebagai pelajaran, sebagai ibroh di dalam kehidupan kita gitu. Makanya di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat terakhir itu ayat 112, kalau 111 atau 12 itu ayat terakhirnya. Seperti itu ya, mengenai masalah kisah para nabinya. Kenapa dari nabi-nabi Arab? Ya karena janji Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari keturunannya akan dijadikan sebagai bangsa yang besar dan dijadikan sebagai para nabi. Begitu. Baik Guru. Saya rasa cukup udah jelas. cukup ya, Terima Pak. kasih banyak ya pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Halo, Ya, selamat malam. Agama apa, Bang? malam Kristen saya. Ya, silakan, Bang. Asik Silakan diskusinya. bertanya, Bang. Asik-asik diskusinya. Saya mau bertanya, Ya, silakan. kenapa Al-Quran itu, atau begini, kenapa kalau memang Nabi Musa atau Nabi Adam ya, itu beragama Islam, kenapa Al-Quran tidak diturunkan pertama kali ke Nabi Adam atau ke Nabi Musa? Kenapa harus ke Muhammad? Silakan Ustadz Alif. Bang Zuma mungkin. Iya, Pak. Pertanyaannya sebenarnya agak unik sih ya. Kenapa Al-Quran diturunkannya kepada Nabi Muhammad? Ya karena Al-Quran itu memang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Ya kenapa tidak di nabi-nabi yang pertama? Kan Loh, setiap agama Allah itu kan Islam. Kenapa tidak dari Adam saja diturunkan Inna itu dinna Al-Quran? indallahil Islam. Kenapa nanti harus Betul. terakhir? Nah, oke. Sekarang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah yang Anda hidup setelah zamannya, Anda percaya atau tidak kebenaran itu? Yang diturunkan 1400 tahun lalu aja Anda nggak percaya, apalagi diturunkannya 6000 tahun ke belakang. Justru lebih percaya saya kalau diturunkannya itu Al-Quran ke Nabi Adam dan Nabi Musa. Oke. Kenapa harus ada Ya, Taurat? buktinya Anda nggak Kenapa harus percaya ada sekarang. Injil? Kalau Al-Quran memang Isa turun. itu atau Musa itu Islam, kenapa? Itu poin kitab pertama. yang Itu mereka poin- bawa itu harus oke, Injil, baik. harus Taurat. Kenapa bukan Quran? Baik. Itu poin pertama ya. Poin pertama. Poin kedua, Al-Quran itu menjelaskan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi. Bahkan peristiwa yang waktu itu belum ditemukan. Mari kita temukan logika sederhana. Seandainya
Al-Quran diturunkan kepada zaman Nabi Musa, sehingga pada zaman Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel, tapi menjelaskan bagaimana tentang embriologi, menjelaskan tentang api dasar lautan dan sebagainya, itu zaman batu percuma, mereka belum sampai ke sana. Orang masih pada zaman batu. Zaman itu lagi kuat-kuatnya tentang perkara sihir. Maka mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa tentang masalah perkara sihir, mengalahkan perkara sihir. Zaman Yesus tentang masalah pengobatan, menyembuhkan yang buta dan sebagainya. Itulah kitab sesuai dengan berlaku mukjizat berlakunya dengan saudara zamannya. Kalau Al-Quran turun pada masa itu, justru malah kita nggak sesuai melihatnya gitu. Inilah hebatnya konsep yang diturunkan oleh Tuhan. Makanya ketika Al-Quran diturunkan berlaku untuk sepanjang zaman, ketika Al-Quran mengabarkan bagaimana manusia diciptakan tahapannya, bagaimana Al-Quran mengabarkan ada api di dasar lautan, ada air laut yang satu tawar, yang satu asin, namun dia tidak bercampur, ada lagi dan sebagainya, makhrajal bahraini yaltaqiyan dan seterusnya ayat-ayat Al-Quran. Begitu banyak ayat yang berkaitan dengan informasi, teknologi, pengetahuan, diberitakannya sesuai dengan zamannya. Sesuai gitu. Coba di zaman batu, di zaman 5.000 tahun ke belakang dikabarkan, orang nggak akan tahu tentang embriologi. Makanya sulit di kitab Anda di Bible ketika membandingkan surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 dengan Ayub 10 nomor 10. Ketika dalam surah Al-Mu'minun bagaimana tahapannya manusia diciptakan, lalu dibandingkan dengan Ayub 10 nomor 10, manusia dicurahkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Mungkin untuk orang zaman batu waktu itu berlaku karena seperti itulah pengetahuannya. Tapi kalau dikabarkan zaman sekarang apa berlaku? Yang ada kumisnya Pak Kaisar seperti pagar kabupaten akan berdiri tegap gitu loh. Lucu jadinya gitu loh. Nah, makanya ketika Al-Quran datang justru sesuai dengan Al-Quran datang sesuai dengan zamannya, berlaku informasinya juga tidak berlawanan dengan informasi ilmu pengetahuan. Begitu, logis kok sebenarnya. Mungkin saya bisa bantu ya, dikit ya. Ini apa bedanya di zamannya Isa? Isa kan bisa diturunkan Al-Quran itu. Ya, zaman Yesus. Boleh, bisa saya bantu sedikit, Bang? Oh ya, silakan. Siapa ini, dari mana? Ya, kenalkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin saya sedikit mau nambahkan ya, kenapa Al-Quran itu nggak harus diturunkan zaman pada Nabi Adam ya. Jadi Nabi Adam itu sebenarnya diturunkan ke muka bumi ini pada awalnya itu bersifat untuk membimbing dulu Nabi Adam dan Hawa kemudian anak-anaknya agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun seiring waktunya itu terjadi adanya pengaruh-pengaruh dari pemikiran-pemikiran ataupun dari iblis ataupun setan yang merasukin pada keturunan Nabi Adam itu. Maka selanjutnya keturunan-keturunannya itu akan dijadikan nabi atau rasul untuk membimbing semua kaumnya itu kembali mengingat Allah. Nah, dan akhirnya itu ya disempurnakan oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quran. Jadi semua pada awalnya itu hanya mengajarkan agama tauhid, yaitu menyembah satu Tuhan. Nah, namun itu akhirnya melenceng dan akhirnya diluruskan oleh Nabi kita baginda Rasulullah. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, Bang Disar Muslim ya? Ya, kami Muslim. naikkan Kristen dulu ya, Bang ya. Ya, mungkin Gurunda mau menambahkan itu, Tinora. Boleh. Ya, silakan Abangku. Iya. Silakan. Sebenarnya ini pertanyaan konyol ya. Bagaimana mungkin Al-Quran yang begitu sempurna hukum-hukumnya, di dalamnya tuntunan, di dalamnya kemudian larangan, perintah itu termaktub sempurna, diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam? Kan lucu itu. Kan Musa bisa. Kan Isa bisa. Sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Diem dulu, Jos. Diem dulu, Jos. Iya, pakai pendengarannya supaya bisa diresapi. Iya, Puang. Jadi tidak mungkin lah hukum Islam yang begitu sempurna diberikan kepada Adam. Apa buktinya? Adam cuma diberi satu perintah loh. Jangan makan buah. Dilanggar. Gimana kalau Al-Quran yang dikasih dilanggar semua? Bonyok Adam ini. Bonyok. Nggak ada surga bagi Nabi Adam alaihissalam jadinya. Bonyok dia. Nah, begitu juga Nabi Musa.
Nabi Musa didatangkan kemudian oleh Allah untuk bagaimana menyadarkan Firaun, lalu kemudian membebaskan kaum Bani Israel dari perbudakan Firaun, orang Mesir. Lalu kalau mereka kemudian dikasih hukum Al-Quran, bagaimana mereka mau menjalankan syariat Islam? Keadaan belum bisa pada saat itu. Belum ada keadaan yang belum bisa keadaan pada masa itu, tempo itu, baik dalam transportasi atau apapun itu yang bisa mendukung syariat Islam itu bisa dijalankan. Jangankan pada Nabi Musa, masa Yesus aja Islam belum bisa dijadikan sebagai landasan pijakan keyakinan secara utuh. Makanya di dalam Yohanes 16:12 Yesus berkata apa? Masih banyak yang ingin aku katakan kepadamu, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Bagaimana mungkin kemudian zaman Yesus diajarkan wajibnya berhaji? Gimana itu? Zaman Yesus orang sudah berhaji. 2000 tahun yang lalu ada perintah haji. Ka'bahnya belum kemudian didirikan seperti yang ada saat ini. Arab Saudi masih bangsa jahiliyah. Datang-datang orang dari belahan bumi lain datang ke sana untuk mau ngapain? Orang di sana masih nyembah berhala. Kita orang Indonesia mau datang ke sana berhaji. Gak nyambung itu bang pertanyaannya. Makanya Al-Quran itu datang kemudian al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini baru aku sempurnakan Islamku. Yang tadinya Islamku itu kuberikan sepenggal demi sepenggal, bahkan sekaum demi sekaum. Tidak kuberikan kepada seluruh umat manusia. Belum. Hukum Islamku kuberikan hanya secuil aja kepada zaman yang bisa kemudian ditanggung oleh manusia pada masa itu. Itu pun hanya kuberikan kelompok per kelompok, kaum per kaum. Tidak kuberikan. Makanya tidak ada seruan Nabi Musa, ya ayuhan nas. Tidak ada seruan Yesus, ya ayuhan nas. Nggak ada. Ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya kaumi, wahai kaumku, wahai Bani Israel. Gak ada itu. Berbeda dengan Islam ketika disempurnakan, Allah sudah melihat, nah ini udah pas nih zamannya nih. Kuutus nabiku Rasulullah yang kurencanakan sebagai penutup para nabi. Saatnya nih kuutus. Hukum-hukumku sudah bisa nih kusempurnakan karena manusia sudah sanggup untuk menanggung semua yang akan ada kuraikan dalam kitab suciku Al-Quran. Itu baru. Loh kok bagaimana mungkin seorang bayi diperintahkan kemudian bercangkul? Gak bisa Cak Ayu, gak boleh.